saya Juwita Sarantika dengan NIM 230413434. Di sini tuh saya akan menjelaskan tentang bagaimana dakwah melalui media sosial. Media dakwah sosial mencakup pemanfaatan platform dan interaksi sosial dalam menyebarkan pesan keagamaan. Ini melibatkan penggunaan media sosial dan sarana online untuk berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi dengan audiens. Era digital memungkinkan interaksi langsung antara dai dan audiensnya melalui komentar, pesan pribadi, dan obrolan daring. Hal ini memungkinkan pendengar untuk mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, dan berinteraksi secara langsung dengan menyampaikan pesan. Metode dakwah pada zaman Nabi dibandingkan dengan metode dakwah pada zaman teknologi ini sangatlah berbeda, di mana dakwah pada zaman Nabi telah diberikan petunjuk dan waktu oleh Allah untuk menyuruh kepada jalannya. Saat ini, perkembangan zaman menjadikan dakwah semakin kompleks, baik internal maupun eksternal. Kegiatan dakwah yang semakin kompleks pada era teknologi ini juga memberikan tantangan yang besar bagi para dai. Hal ini karena dampak dari perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi kegiatan dakwah saja, namun perkembangan teknologi ini juga memberikan kemudahan yang besar bagi masyarakat apabila tidak digunakan dengan tepat. Adanya interaksi media, metode dakwah pun harus mengalami perkembangan. Media dakwah tidak lagi monoton dan sederhana, tetapi mulai memanfaatkan kemajuan teknologi media agar dakwah mudah tersebar dan diterima oleh banyak khalayak. Karena media dari sosial telah menjadi salah satu bagian besar dari kehidupan masyarakat, dakwah harus mampu menggunakan strategi dan metode yang selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dakwah digital harus menjunjung tinggi humanisme dan dai dapat menyebarkan pesan-pesan dakwahnya dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan mendokumentasikan dan mengunggahnya di media sosial sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyimpan dan mengaksesnya kapan saja. Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi para dai adalah membuat mad'u yang berasal dari berbagai kalangan paham tentang materi dakwah yang disampaikannya melalui media sosial. Menggunakan fitur upload video pada media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang memberikan kemudahan kepada para dai untuk membagikan materi dakwahnya kepada masyarakat melalui fitur live streaming yang digunakan di media sosial baik di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Dalam kegiatan live streaming ini yang dilakukan dai menggunakan metode diskusi dengan format kajian dakwah. Metode ini dilakukan oleh dai setelah selesai menerangkan materi dakwahnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan kesempatan kepada mad'u yang hadir baik secara online maupun langsung untuk memberikan pertanyaan melalui fitur upload foto, di mana melalui fitur ini para dai menyampaikan dakwah melalui gambar ataupun tulisan yang mengandung makna-makna materi dakwah yang dapat dipahami mad'u dari ilustrasi gambar dan makna tulisan yang disampaikan. Menggunakan fitur short video, pada fitur ini banyak para dai yang mengupload video-video pendek yang berisikan materi-materi dakwah yang singkat, padat, dan jelas kepada para mad'unya dengan kemasan yang lebih unik dan menarik. Dengan metode podcast atau siaran web, metode ini merupakan metode yang digunakan dengan mengunggah suara berupa video atau audio yang dapat diunduh melalui internet. Pada metode ini, dai mengemas video dan audio dakwah dalam bentuk siaran dan kemudian mengupload video tersebut pada akun media sosial untuk dapat diunduh oleh para mad'u. Dilihat dari perkembangan zaman media dakwah, dapat dilihat bahwasanya media sosial digunakan sebagai salah satu media untuk berdakwah pada era digital ini. Beberapa media sosial yang digunakan tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Media sosial YouTube dan TikTok adalah media yang paling banyak digunakan para dai. Penggunaan media sosial sebagai media dakwah adalah sebagai sarana untuk dapat menyentuh mad'u yang lebih luas, khususnya generasi
generasi milenial dan generasi Z. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 90% responden menggunakan smartphone sebagai alat atau sarana untuk mencari informasi terkait kajian dakwah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan melalui media sosial sangatlah efektif. Penggunaan media sosial dalam dakwah juga dilakukan sebagai perkembangan dari aktivitas dakwah klasik ke modern. Karena mengingat generasi saat ini lebih gemar menggunakan media sosial untuk mencari informasi termasuk informasi tentang keagamaan, sehingga para dai itu menilai penggunaan media sosial merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi para mandu. Selain itu, berdasarkan beberapa hasil research menyatakan bahwasanya media sosial merupakan salah satu media yang efektif digunakan untuk berdakwah. Pemanfaatan media sosial dalam dakwah memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di era digital. Media sosial memungkinkan para dai dan mubalik untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang cepat dan efektif. Namun, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi dalam pemanfaatan media sosial dalam dakwah. Pemanfaatan media sosial dalam dakwah dihadapkan pada tantangan serius terkait penyebaran informasi yang menyimpang dari ketentuan hukum, adat, dan agama. Fenomena seperti anak muda yang dengan bebas memposting foto bergandengan tangan dengan pasangannya yang bukan mahramnya dan menyebarkan informasi yang bertentangan dengan ajaran agama menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut. Dalam era digital ini, di dalam akses informasi sangat mudah dan kebebasan berekspresi menjadi kunci penting bagi para dai dan mubalik untuk menghadapi tantangan ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Mereka perlu melakukan pendekatan yang baik dalam menyampaikan pesan dakwah dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang benar, mengingatkan akan batasan-batasan yang ada dalam agama dan beberapa pemahaman yang tepat terkait konsekuensi dari tindakan yang menyimpang. Pemanfaatan media sosial dalam dakwah tidak hanya dihadapkan pada tantangan penyebaran informasi yang menyimpang, tetapi juga menghadapi hambatan lainnya, yaitu kurangnya pemahaman tentang etika bermedia sosial dan kurangnya literasi digital. Banyak pengguna media sosial yang belum memahami dengan baik tentang bagaimana berinteraksi dan menyebarkan informasi yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Kurangnya pemahaman etika bermedia sosial dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat, fitnah, atau bahkan penyebaran konten yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan dalam penyampaian pesan dakwah secara efektif di media sosial. Sekian, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.